Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamdas syakirin wa nuthni alayhi thana'udz dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, dan kita masih pada pembahasan pasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu ma'alal hadirin ba'da mautihi. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir ketika saudaranya sudah meninggal. Dan kita sampai pada bagian hadis kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta untuk mensolati jenazah di antara sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, beliau mengatakan, la'alla ala sahibikum dainan, mungkin ini teman kalian memiliki hutang. Maka Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya yang akan membayarkan hutangnya wahai Rasulullah. Tapi sebelumnya, ketika beliau dikabarkan bahwasanya dia memiliki hutang 2 dirham, beliau mundur, tidak mau mensolatinya, dan beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, solatkan jenazah saudara kalian. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, huma alayya ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutangnya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari. Bila demikian, maka hutang ini adalah kewajibanmu dari hartamu, dan mayit ini sudah berlepas diri. Kemudian barulah Rasulullah SAW mensolati mayit tersebut. Nah, Asy-Syalbani mengatakan, afadat hadhihi al-ahadits anna al-mayyit yantafi biqada'i ad-dain anhu. Hadis ini sebagai dalil atau faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, kata Asy-Syalbani rahimahullahu taala, bahwasanya mayit itu mendapatkan manfaat bila dibayarkan hutangnya. Bila dibayarkan hutangnya, maka dia akan mendapatkan manfaat dari orang yang membayarkan hutangnya. Karenanya dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya begitu menemui Abu Qatadah yang siap membayarkan hutang, jenazah tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma fa'ala ad-dinaran, ma fa'ala ad-dinaran, apa yang engkau lakukan dengan 2 dinar itu yang telah engkau sanggupi membayarnya? Maka Abu Qatadah mengatakan, qad qadaituhuma ya Rasulullah, aku sudah membayarkannya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-ana hina baradat alaihi jilduh, sekaranglah barulah dingin kulitnya, kata Rasulullah SAW. Jadi hutang-hutang ini membuat panas, ya, menjadikan panas kulit mayit apabila belum dibayarkan hutangnya. Karenanya Syalbani kemudian menyampaikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal dan kemudian dia memiliki hutang yang belum dibayarkan, lalu apabila hutangnya sudah dibayarkan, ya, ini
mayit mendapatkan manfaat. Walau kana min ghairi waladihi, walaupun yang membayarkan hutangnya ini bukan dari anaknya. Walaupun yang membayarkan hutangnya ini bukan dari anaknya. Wa annal qada yarfa'ul adzaba anhu, dan bahwasanya bila dibayarkan hutangnya ini yarfa'ul adzab anhu, mengangkat siksaan darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hutang itu membuat orang tersiksa. Hutang membuat orang tersiksa di dalam kuburnya. Dan seseorang akan terus mendapatkan siksaan apabila belum dibayarkan hutangnya. Kemudian Syekh mengatakan fahiya min jumlati al-mukhassisat li umumi qaulihi tabaraka wa ta'ala an laisa lil insani illa ma sa'a. Maka hadis ini sebagai pengkhusus ya tentang bahwasanya mayit itu mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Karena datang ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari orang yang masih hidup. Tapi ayat ini umum. Dan ada datang di dalam hadis ya seperti hadis yang sudah kita bacakan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya ini ya, ayat ini wa an laisa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ya, kecuali dari apa yang dia lakukan, kecuali dari apa yang dia amalkan. Maka hadis ini kata Syekh Al-Albani menjelaskan bahwasanya hadis ini di antara hadis al-mukhassisat yang mengkhususkan keumuman ayat ini, yakni bahwasanya orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, yaitu contohnya ketika orang yang sudah meninggal ini memiliki hutang dan lalu hutangnya dibayarkan, maka dia mendapatkan manfaat, yakni dia mendapatkan manfaat diangkat siksaan darinya. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah hutang itu menyebabkan seorang tersiksa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika Abu Qatadah sudah membayarkan hutang bagi mayit yang berhutang tadi, Rasulullah SAW mengatakan al-ana hina baradat alaihi jildu, sekarang baru dingin kulitnya. Berarti orang yang sudah meninggal kemudian dia belum dibayarkan hutangnya, ini menyebabkan dia disiksa. Nah, wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathin, dan ini termasuk di antara jumlah hadis sebagai pengkhusus dari keumuman ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Maka ada pengkhususan bagi ayat ini, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia sudah meninggal maka terputuslah amal perbuatannya terkecuali dari tiga perkara. Ya, ini yang akan terus bermanfaat mengalir pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama sedekahun jariyah, dia memiliki sedekah jariyah, dia membangun masjid, menginfakkan fasilitas umum seperti menggalikan sumur untuk kampung atau masyarakatnya yang kekurangan air, atau dia mewakafkan mushaf di salah satu masjid. Ya, ini diantara bentuk sedekah jariyah yang akan terus mengalir pahalanya bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dia ketika di masa hidupnya mengajarkan orang lain bacaan surah Al-Fatihah dengan benar, atau mengajarkan anaknya, atau dia mengajarkan kepada orang lain tata cara sholat yang benar, maka ilmu ini terus akan mengalir untuknya walaupun dia sudah meninggal. Yang ketiga, awaladun salihun yad'u lahu, atau dia memiliki anak yang saleh yang mendoakan untuknya, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Dia akan terus mendapatkan pahala dari anaknya yang soleh yang terus mendoakan untuknya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla menunjukkan tentang betapa kita sangat butuh doa-doa dari anak kita. Ya, karenanya Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya apa yang paling bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Doa anaknya. Doa anaknya. Doa anaknya yang mendoakan untuknya. Di antara doa yang kita diperintahkan mendoakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita sebagai orang tua, di antara perbuatan yang sangat perlu kita perhatikan, bagaimana kita mencetak anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang dimana setelah kita meninggal nanti dia terus ingat kepada kita, mendoakan kita. Nah, kemudian Syekh menjelaskan, walakin al-qada anhu syai'un wa tasadduqa anhu syai'un akhar. Maka di sini kata Syekh Albani menjelaskan bahwasanya al-qada yakni membayarkan hutang untuk mayit, wa tasadduqa anhu kemudian bersedekah untuk mayit, niatnya untuk mayit, syai'un akhar, ini permasalahan yang berbeda. Ya. Fa innahu akhassu minat tasadduq, bahwasanya membayarkan hutang untuk mayit ini akhassu, lebih khusus daripada bersedekah yang diniatkan untuk mayit. Wa qad naqala ba'duhum al-ijma' ala wusul as-sadaqah ila al-mayyit mutlaqan. Syekh kemudian menjelaskan bahwasanya telah dinukilkan dari sebagian ulama bahwasanya ijma', ya, di antara ulama menyebutkan ada ijma' bahwasanya sedekah, ya, sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, ya, ini sampai kepada mayit. Fa in sahha dzalika fihi, fa in sahha dzalika, ya, apabila dalam hal ini sahih hadisnya, wa illa fal ahadits allati waradat fi tasadduq anhu innama mawriduha fi sadaqatil walad 'anil walidaini. Wa illa, kalau hadis tadi yang pertama sahih, yaitu tentang bahwasanya apabila mayit disedekahkan, diniatkan, yakni diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, sebagian ulama menukilkan ijma' itu sampai, ya, manfaatnya, pahalanya untuk orang sudah meninggal. Kalau dalam hal ini sahih, hadisnya sahih dalam hal ini kata Syekh Albani. Akan tetapi hadis-hadis yang ada mengenai sedekah, kata Syekh Albani, innama mawriduha fi sadaqatil walad 'anil walidain. Sesungguhnya maksud daripada hadis-hadis ini yang bermanfaat untuk orang yang meninggal adalah sadaqatu al-walad 'anil walidain, yaitu sedekahnya, ya, dari anak untuk orang tua. Nah, wa huwa min kasbihima binassil hadis, wa huwa min kasbihima binassil hadis. Nah, karena anak itu adalah merupakan hasil usaha dari orang tua, ya. Anak adalah merupakan hasil usaha dari orang tua. Binassil hadis, sesuai dengan nas hadis, fala yajuzu qiyasu al-gharib alaihima, maka di sini tidak boleh kita mengkiaskan al-gharib, orang yang bukan anaknya. Ya, jadi di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Albani ingin menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya seseorang apabila dia bersedekah, ini bukan keluarga mayit, ya, bukan keluarga mayit, ya, maka sedekahnya itu tidak sampai kecuali yang mensedekahkan untuk mayit ini adalah anaknya, anak si mayit tersebut. Sesuai dengan hadis di sini, awaladun salihun yad'u lahu. Nah, karena anak ini adalah merupakan usaha dari orang tua. Syekh menjelaskan,
fala yajuzu qiyasul gharib alaihima, maka di sini tidak boleh kita mengkiaskan al-gharib, yakni orang yang bukan keluarganya. Li'annahu qiyasun ma'al fariq kama huwa zahirun, karena di sini mengkiaskan sesuatu yang berbeda, ya, mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Ini anaknya dengan orang lain tidak bisa, ya, yang sampai pahalanya di sini adalah apabila yang mensodakohkan itu adalah anaknya si mayit, bukan orang lain. Wala qiyasus sadaqah 'alal qada, dan di sini tidak boleh dikiaskan, ya, tidak bisa dikiaskan sedekah dengan qada, ya, tidak bisa dikiaskan bahwasanya apabila saya ingin mensedekahkan mayit ini pahalanya akan sampai sebagaimana dalam hadis kisah tentang Abu Qatadah yang membayarkan hutang, ternyata ini bermanfaat untuk mayit. Ini kata Syekh Albani, ya, tidak bisa dikiaskan. Nah, tidak bisa dikiaskan. Maka di sini khusus tentang masalah hutang. Nah, li'annaha a'ammu minhu kama dzakarna, ini lebih umum. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hadis dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam man hamala min ummati daynan thumma jahada fi qada'ihi famata wa lam yaqdihi fa ana waliyuhu akhrajahu Imam Ahmad wa isnaduhu sahih ala syarti as-sahihain Naam, di antara hadis yang diletakkan oleh Imam Al-Albani tentang masalah hutang, yaitu hadis Rasulullah man hamala min ummati dainan, siapa saja dari umatku ini yang membawa hutang, ya, yakni ada di antara umatku ini yang berhutang, thumma jahada fi qada'ihi, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya tersebut, famata wa lam yaqdihi, lalu dia meninggal dan belum dia mampu membayar hutangnya, fa ana waliyuhu, maka saya yang menjaminnya, kata Rasulullah, maka saya akan menjaminnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya ada keringanan, yakni apabila seseorang dia betul-betul bersungguh-sungguh ingin membayar hutangnya tapi dia tidak mampu karena dia fakir, ya, dia pun berhutang karena sangat butuh, dan dia telah berusaha untuk membayar hutangnya, ternyata dia meninggal sebelum dia membayar hutangnya. Thumma jahada fi qada'ihi, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya, kata Rasulullah, famata wa lam yaqdihi, lalu dia meninggal dan dia belum mampu membayar hutangnya, maka Rasul mengatakan fa ana waliyuhu, maka saya yang menjaminnya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Syalbani mengatakan isnaduhu sahih ala syarti sahihain. Nah, nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hadis yang diletakkan oleh Syekh Albani dalam bab ini atau dalam fasal ini, yaitu hadis tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallam yaqumu fa yakhdub, Rasulullah sallam pernah berkhutbah, kemudian beliau memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla, wa yaqulu man yahdihillah fala mudhillalah
Beliau mengatakan dalam khutbahnya, siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang akan menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak akan ada orang yang akan memberikan hidayah kepadanya. Inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitab Allah, dan sebaik-baik hidayah petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang muhdats, setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa kana idza dzakara as-sa'ah ihmarrat 'ainah, dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang hari kiamat, di dalam khutbahnya ihmarrat 'ainah, beliau sampai memerah dua matanya. Wa 'ala sautahu wastadda ghadabuh, beliau angkat suaranya dan seperti orang yang naik kemarahannya. Ka'annahu mundhiru jaishin, beliau seperti orang yang sedang memimpin perang. Sabbahakum wa massakum, yang menyampaikan kepada tentaranya di pagi kalian, di sore kalian. Lalu beliau mengatakan, man taraka malan fali warathatihi, siapa saja yang meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Wa man taraka dia'an aw dainan fa alayya, dan siapa saja yang meninggalkan hutang, siapa saja yang meninggalkan hutang, maka itu kewajibanku. Wa ilayya wa ana bil mu'minina bi kulli mu'minin min nafsihi wa ana aula, kata Rasulullah SAW di sini, wa ilayya wa ana walla bil mu'minin, wa fi riwayah bi kulli mu'min min nafsihi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siapa saja yang meninggal dan meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk orang yang dia tinggalkan, yakni ahli warisnya. Tapi apabila di antara umatku ini dia meninggalkan hutang, artinya dia tidak mampu membayarnya, sebagaimana hadis berikutnya, ya, hadis yang sudah kita sebutkan tadi, dan dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk membayar hutangnya, tapi dia meninggal sebelum dia membayar hutangnya, maka kata Rasulullah SAW, fa'ana waliyuhu, maka saya yang akan membayarkannya, saya yang akan menjaminnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah bagian atau pertemuan yang kedua dari pasal yang ketiga dari kitab Syekh Albani Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, yaitu kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh keluarga ahli mayit. Nah, semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pasal yang keempat, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang menghadiri jenazah, orang yang menghadiri jenazah. Dan ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.